Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membuat podcast tentang harta. Yang pertama itu pengertian harta. Harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Penggunaannya bisa dicampuri oleh orang lain. Setelah mengetahui pengertiannya, selanjutnya tentang unsur-unsurnya. Bagaimana? Unsur-unsur harta itu yang pertama bersifat materi atau mempunyai wujud nyata. Yang kedua dapat disimpan untuk dimiliki. Yang ketiga dapat dimanfaatkan. Dan yang keempat masyarakat memandang sebagai harta, yaitu uruf, adat atau kebiasaan. Oke, lalu untuk Islam memandang kegiatan ekonomi dan harta itu gimana? Pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di bumi ini termasuk harta benda adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Hadid ayat 7, An-Nur ayat 33, hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang pada hari akhir nanti pasti akan ditanya tentang 4 hal, yaitu usianya untuk apa dihabiskan, terus jasmaninya untuk apa dipergunakan, harta dari mana didapatkan dan untuk apa dipergunakan, serta ilmunya untuk apa dia pergunakan. Islam memandang harta dan kegiatan ekonomi yang pertama yaitu pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di bumi ini termasuk harta benda adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Hadid ayat 7, An-Nur ayat 33, hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedua yaitu status dan kedudukan harta. Yang ketiga yaitu Yang ketiga yaitu pemilikan harta dapat dilakukan melalui amal maisyah yang halal dan sesuai aturan. Dalam surat Al-Mulk ayat 15 dan Al-Baqarah ayat 267. Yang keempat yaitu dilarang mencari harta, bekerja atau berusaha yang dapat melupakan kematian, yaitu terdapat dalam surat At-Takasur ayat 1 dan 2. Yang kelima yaitu dilarang menempuh usaha yang haram seperti melakukan kegiatan riba dalam surat Al-Baqarah ayat 273 sampai 281. Lalu untuk pembagian harta nih gimana? Pembagian harta dilihat dari segi kebolehan pemanfaatnya. Harta itu dibagi menjadi dua, yaitu mutakawin dan ghairu mutakawin. Kalau yang ghairu mutakawin tuh penjelasannya gimana? Ghairu mutakawin yaitu sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara, seperti babi karena jenisnya dilarang. Sepatu yang diperoleh dengan cara mencuri karena cara memperolehnya yang haram, seperti itu. Selanjutnya selain dari segi kebolehannya, pembagian harta itu ada apa aja? Yang kedua yaitu bisa dilihat dari segi jenisnya. Dari segi jenisnya itu dibagi menjadi dua, yaitu harta tidak bergerak, al-ikar, yaitu tanah atau rumah. Yang kedua harta bergerak, al-mankul, seperti barang dagangan. Yang ketiga yaitu dilihat dari segi pemanfaatannya. Dari segi pemanfaatannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu harta al-istimali. Harta al-istimali itu adalah pemanfaatannya tidak menghabiskan benda tersebut dan tetap utuh. Rumah, lahan, pertanian, pakaian, seperti itu contohnya. Yang kedua yaitu harta al-istihlahi, yaitu pemanfaatannya menghabiskan benda tersebut, contohnya minuman, sabun, dan lain sebagainya. Oke, aku pengen tahu nih fungsinya harta. Fungsi harta itu dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu fungsi sosial dan fungsi ekonomik atau edukatif. Yang fungsi sosial yaitu harta benda merupakan milik bersama meskipun dimiliki oleh perorangan. Yang kedua itu fungsi ekonomik atau edukatif, yaitu sirkulatif, distributif, sifat harta, dan efektif. Kalau sifat harta itu tadi gimana, Mas?
Sifat harta adalah berkembang dan nilainya berkembang. Nilainya edukatif, harta bertujuan untuk mendidik manusia menjauhi sifat tamak dan bakhil. Oke, yang terakhir nih, adakah larangan-larangan dalam aktivitas ekonomi tersebut? Ada larangan-larangan dalam aktivitas ekonomi, yaitu yang pertama, perkara-perkara yang merendahkan martabat dan akhlak manusia. Yang kedua yaitu perkara-perkara yang merugikan hak perorangan dan kepentingan sebagian atau keseluruhan masyarakat berupa perdagangan yang memakai sistem bunga. Yang ketiga yaitu penimbunan harta dengan jalan kikir. Yang keempat yaitu aktivitas yang merupakan pemborosan. Yang kelima, memproduksi, memperdagangkan, dan mengkonsumsi barang-barang yang terlarang. Sekian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.